warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutkan lagi pertemuan berikutnya. Kemarin kita sudah belajar yaitu assembly. Selanjutnya pada pertemuan ini kita akan belajar lagi yaitu menggunakan program SolidWorks sebagai aplikasi atau disebut dengan nanti proses simulasi sederhana. Fungsi dari simulasi sendiri yaitu adalah untuk melakukan suatu prediksi sebelum dilakukan suatu proses produksi. Jadi sangat penting dilakukan sehingga pada saat kita melakukan proses manufaktur, jadi nanti sudah tahu kira-kira benda itu bagaimana. Pada saat aplikasi juga begitu. Nah, nanti pada saat digunakan apakah itu terjadi aman, tidak aman, dan sebagainya. Pada pertemuan kali ini kita langsung saja belajar seperti biasa, yaitu nanti silakan didengarkan tutorial berikut ini dan nanti kemudian Taruna wajib melakukan upload di e-learning. Gitu. Jadi yang pertama kita tetap menggambar yaitu new, kemudian part, kita menggambar part, tetapi pada saat nanti kita mungkin untuk tugas akhir gambar kita dalam bentuk part maupun assembly, nanti tetap saja kita bisa melakukan proses suatu simulasi. Untuk latihan berikut ini silakan kita melakukan simulasi secara sederhana saja, yaitu kita klik part kemudian OK. Kita akan melakukan simulasi dalam bentuk part. Kalau sudah seperti biasa kita gambar, yaitu klik front plane, kita sketch. Contohnya adalah gambar batang. Kita akan menggambar suatu batang. Ini sebagai contohnya. Kita nanti menggambar batang, kemudian akan kita melakukan proses simulasi. Setelah itu kita extrude seperti biasa. Katakan panjang batangnya itu adalah 1 meter. Saya punya batang, kemudian panjangnya 1 meter dalam bentuk holo. Nanti akan saya simulasikan seperti itu. Nah, kalau sudah jadi, ini sebentar, saya ambil mouse dulu. Kalau sudah jadi, batangnya seperti ini, nanti kita akan melakukan proses analisa. Langkah pertama itu kita cari dulu yaitu ini. Add it. Nah, di sini ada namanya simulasi SolidWorks. Ya. Klik simulasi. Setelah itu akan muncul simulation. Di mana tadi kok hilang? Nah, kalau sudah akan muncul simulation. Nah, setelah itu kita langsung saja klik new study, yaitu untuk melakukan studi baru tentang simulasi ini. Kita klik. Nah, di sini ada beberapa beban, yaitu kita pilih beban statis, beban thermal, frekuensi, buckling, kemudian drop test atau fatigue, ini kelelahan, dan sebagainya. Nah, ini tergantung dari aplikasinya seperti apa. Apakah batang ini nanti digunakan dalam bentuk statis atau buckling atau drop test atau dia terkena beban lelah seperti itu. Nanti lebih lanjutnya nanti akan kita pelajari pada saat mata kuliah mekanika teknik. Itu nanti menghitung struktur seperti itu. Nah, ini contoh saja kita melakukan analisa sederhana. Saya punya batang, kemudian saya kasih beban nanti. Nah, kemudian kira-kira batangnya seperti apa bentuknya.
Yaitu kita mencari contoh yaitu yang paling sederhana, yaitu menggunakan beban statis. Artinya beban itu diam. Seperti itu. Kalau sudah, nah, di sini ada apply material, kemudian picture, kemudian ada bebannya seperti apa, koneksinya seperti apa, kemudian baru di running. Nah, langkah-langkahnya yaitu kita masukkan dulu material. Setelah kita gambar, kita input menggunakan material. Nah, ini ya. Nah, pilih material lah. Materialnya kita pilih apakah itu menggunakan steel atau aluminium dan sebagainya atau plastik. Nah, contoh saja kita pada simulasi ini menggunakan steel ya. Nah, yaitu steel, yaitu di sini ada alloy steel. Nah, kemudian ada juga propertiesnya, materinya seperti apa, seperti modulus elastisitasnya seperti apa, kemudian shear-nya seperti apa, dan density-nya seperti apa. Lah ini sudah terlihat di sini. Nah, setelah itu kita apply. Nah, kalau materialnya nggak ada, kira-kira bagaimana Pak? Nah, kalau ada muncul pertanyaan seperti itu, lah kita langsung masuk aja di custom material. Nah, nanti kita isi sendiri spesifikasi dari material tersebut, termasuk elastisnya seperti apa, kemudian Poisson rasionya seperti apa, yaitu dengan melakukan pengujian material. Nah, kalau sudah ada ya tinggal aja klik. Nah, kalau sudah di close, nah di sini sudah muncul materialnya. Jadi batang ini, saya punya batang yang sudah saya gambar ini, yaitu materialnya adalah menggunakan alloy steel. Kalau sudah, kita lanjutkan lagi, yaitu tahap kedua, yaitu tumpuan. Ini ya, fixed advisor. Nah, itu adalah tumpuan. Kalau kita belajar nanti mekanika teknik, ya, kita ada namanya tumpuan itu ada 3, yaitu tumpuan sendi, kemudian ini roller ini, ini sendi ya, fixed ini sendi, kemudian ada roll, kemudian sama tumpuan jepit. Seperti itulah, nanti lebih lanjutnya dipelajari di mekanika teknik. Nah, pada saat ini ya, saat kita punya batang akan ditumpu di tengah. Nah, kasusnya seperti ini, maka saya kasih fix. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau sudah ini ya, fix. Nah, itu artinya apa? Saya punya batang ini, kemudian akan saya pegang di sisi kiri maupun kanan. Seperti itu. Nah, ini ya, saya punya batang, fixnya di mana? Nah, di sini. Saya pegang di antara sisi kiri dan kanan. Nah, punya batang, nah, sepanjangnya tadi 1 meter, kemudian ya meter, kemudian akan ini ditumpu ya, dipegang antara kiri dan kanan dalam bentuk fix seperti ini. Kalau sudah oke. Nah, tahap selanjutnya, kalau sudah ini ya, ini tumpuannya, ibaratnya saya punya batang 1 meter, kemudian saya pegangi antara sisi kiri dan kanan. Nah, kalau sudah, nah, kita lanjutkan lagi ke ini ya. Nah, kalau sudah tadi ini, nah, kemudian bebannya kita masukkan selanjutnya adalah bebannya. Nah, tadi adalah beban statis. Nah, di sini ada beberapa beban statis itu dalam bentuk apa? Yaitu ada torsi, force, kemudian eksternal load, ada pressure, gravity, dan sebagainya. Nah, pada latihan ini kita menggunakan force ya, di beban. Ya. Nah, nanti seperti ini. Kita pilih kira-kira bebannya di mana letaknya. Misalnya saya punya batang ini, saya pegangi, bebannya di sini. Nah, saya kasih ini. Nah, kita masukkan juga itu besarnya beban. Nah, itu kira-kira berapa? Berapa newton? Saya kasih contohnya adalah 1500 ton. Ya, ini adalah beban statis. Saya punya batang, saya pegangi kiri dan kanan, dan saya kasih beban batang ini sebesar 1500 newton. Kalau sudah, kita ini diperhatikan. Nah, nanti kalau Anda nanti tugas akhir, nah, nanti paling tidak Anda itu bisa memprediksi kira-kira material yang saya gunakan atau batang yang saya gunakan ini kuat atau enggak. Nah, seperti itu. Gitu ya. Nah, jangan seperti tukang gitu ya. Bisanya cuma ngelas-ngelas saja lah, tapi nggak tahu ditanya kekuatannya seperti apa, prediksinya seperti apa, nggak tahu. Gitu. Nah, kalau sudah
sudah, selanjutnya ini ya, kita klik koneksi. Nah, ini artinya kalau kita gambarnya batang, nah itu kan artinya batangnya itu jadi satu, tidak ada koneksinya. Nah, nanti ada banyak juga kalau kita menggunakan, contohnya kita menggambar las ya, kita menggambar komponen, nah, kemudian kita las komponennya, ini ada juga, yaitu bisa kita pilih menggunakan komponen kontak seperti itu. Nah, kemudian ada nanti menggunakan sambungan pin, kemudian spot welding, nah, ini banyak sekali. Nah, karena ini gambarnya batang artinya ada satu part. Nah, ini kita klik kontak set ya. Nah, sudah, langsung saja klik. Nah, kita klik dulu. Dari otomatis, nah, kita buat otomatis kalau sudah. Oke. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini artinya apa? Bahwa nanti tadi bahwa komponennya yang akan kita lakukan simulasi itu dalam bentuk satu part. Nah, kalau bermacam-macam part ya bagaimana, tergantung nanti assembly-nya itu. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan lagi, yaitu kita masukkan meshing-nya. Nah, ini ya. Nah, ini adalah meshing. Fungsi meshing yaitu adalah semakin kecil meshing, itu artinya bahwa simulasi yang kita lakukan itu semakin mendekati dengan aslinya. Nanti mungkin akan saya jelaskan pada saat nanti akan membahas di kelas. Nanti grafiknya kira-kira bagaimana, apa itu, apakah itu modal dan sebagainya berkaitan dengan ini. Nanti. Nah, kita masukkan meshingnya. Gitu ya. Nah, kalau sudah, nah ini ya, nah kita kasih aja semakin besar nanti ya meshingnya, maka noda yang dihasilkan itu juga meregangnya itu semakin banyak juga. Makanya kita contohnya ini ya. Nah, nanti persamaan matematisnya juga begitu juga gitu ya. Kalau sudah kita oke, contohnya adalah ini ya. Saya klik biar tahu. Nah, ini kita sudah meshing. Artinya seperti ini. Nah, nanti kalau kita meshingnya semakin kecil, maka kotaknya ini juga semakin kecil juga, makanya nanti persamaan matematisnya juga semakin tinggi juga, seperti itu. Nah, setelah itu kalau sudah, nah langsung saja kita running, sehingga nanti akan kita running, nah nanti akan muncul seperti ini ya. Jadi kita nanti tadi punya batang, kemudian kita pegang di antara sisi kiri dan kanan, dan kita ada tumpuan ya kiri dan kanan. Nah, kemudian saya kasih beban kurang lebih 1500 tadi dengan material alloy steel. Nah, itu materialnya bentuknya seperti ini. Jadi seperti ini. Jadi di hasil nanti dapat diketahui stress atau tegangan, kemudian displacement atau perubahan bentuknya seperti apa, ini ya. Nah, kemudian ada strain, ada regangan, dan sebagainya. Nah, nanti kita bahas apa itu von Mises, kemudian ada namanya safety factor dan sebagainya di mata kuliah mekanika teknik. Jadi fungsi dari analisa ini adalah untuk memastikan sebelum kita melakukan manufaktur. Jadi dalam tahap proses manufaktur nanti kita bisa melakukan 3 proses sebelum nanti aplikasi itu diterapkan atau digunakan. Yang pertama adalah nanti bisa melakukan